Selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita berjumpa kembali dengan Bu Sri ya. Lama tidak berjumpa dengan Bu Sri ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah di GKJ Wisma Panembah Surakarta ya. Bu Sri pada pagi hari ini ditemani oleh kakak-kakak guru-guru sekolah minggu. Ada Kak Dana, Kak Yosep, Kak Ati, Kak Purwati, Ibu Jupri. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, bagaimana sikap berdoa pada pagi hari ini? Yuk, kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, kami anak-anakmu sekolah minggu GKJ Wisma Panembah Surakarta menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami selama 1 minggu. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami merasakan berkat-Mu yang baru. Kami hendak memuji Engkau, kami hendak memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Karena Engkau Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, kami berdoa buat teman kami yang hari ini, Tuhan, semuanya, Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya pada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, adik-adik, kita diberi anggota tubuh oleh Tuhan dengan baik, dengan utuh ya. Yuk kita pujikan nama Tuhan dengan kita hati-hati untuk menggunakan anggota badan tubuh kita, baik tangan, kaki maupun mulut. Kita pujikan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, bagaimana sikapnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, membuka hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan pujikan pujian jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka
jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Siaplah semua yang terselubung, supaya ku ada di hadapanmu Tuhan. Halo adik-adik yang saya sayangi dan saya banggakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarmu hari ini? Kakak harap adik-adik yang cantik-cantik, yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng, semuanya baik-baik saja. Kakak juga begitu. Keadaan kakak juga baik-baik saja. Adik-adik, lama kita tidak ketemu. Dikarenakan apa? COVID-19 ini. Akan tetapi dengan adanya COVID-19 tidak menghalangi kita untuk berhubungan, untuk berkomunikasi. Contohnya seperti hari ini, pagi hari ini. Adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Kalau sudah, yo adik-adik, kakak harap adik-adik duduk yang manis, mempersiapkan Alkitabnya. Kalau tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba sikap doa yang baik bagaimana adik-adik? Ya, kita mulai akan kakak pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah perbolehkan kami berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak atau adik-adik kami yang ada di sekolah minggu GKJ Semua Panembah Surakarta ini dengan keadaan selamat dan sehat. Walaupun akhir-akhir ini banyak sekali penyakit, terutama yaitu virus 19, COVID-19, akan tetapi tidak menghalangi di dalam kami untuk berhubungan, untuk berkomunikasi. Tuhan, kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kira Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adikku yang saya sayangi dan saya banggakan, mari kita belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab 1 Yohanes bab 3. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Sudah? 1 Yohanes bab 3 ayatnya 16 sampai 24. Ya. Karena terlalu panjang, adik-adik nanti bisa membacanya sendiri, ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Kakak akan membacakan yaitu natsnya. Natsnya saya ambil di dalam 1 Yohanes bab 3 ayatnya 16. Yang demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu
bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Adik-adik, ini tadi firman Tuhan ya, yang diambil di dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 16. Berbahagialah orang-orang yang mau mendengarkan, mau menerima firman Tuhan dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Adik-adik yang saya sayangi dan saya banggakan, tema hari ini yaitu tentang arti murah hati. Adik-adikku, bahwa Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah menyayangi, telah mengasihi dunia ini, maka Dia memberikan nyawanya kepada kita semua yang ada di muka bumi ini, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, Dia merelakan tubuhnya di kayu salib. Dia merelakan nyawanya hingga mati di kayu salib. Itu karena apa? Kasihnya Tuhan Yesus kepada dunia ini. Kasihnya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, proses di dalam penyaliban, kesengsaraan Tuhan Yesus itu tidaklah mudah, tidaklah sederhana. Pada waktu Dia akan disalib, Dia dicaci maki, diludahi, ditendang, ditombak, dianiaya, dicambuk sampai di kayu salib. Itu karena apa? Karena kasih Yesus kepada anak-anaknya. Kasih Yesus kepada kita semua. Kasih Yesus kepada dunia ini. Dan kasih Yesus tidak pamrih, tidak minta imbalan. Ya, tidak. Jadi tulus, ikhlas. Adik-adikku yang saya sayangi, saya banggakan. Mau mendengarkan cerita dari kakak? Kakak mempunyai sebuah cerita. Coba sekarang duduk yang manis. Ya, kakak akan bercerita dengan tema arti murah hati. Di sebuah perkotaan tinggallah seorang ibu, ya, dan 5 anaknya. Ya, ibu itu namanya Ibu Martini. Dia hidup dalam kekurangan. Tiap hari, setiap saat, Ibu Martini itu berjuang, berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama ke-5 anaknya yang masih kecil-kecil. Suatu hari anaknya itu merengek-rengek. Karena apa? Lapar. Bu, lapar bu, lapar bu. Aku minta makan bu, aku minta makan bu. Ibu Martini, ya anak-anakku, tolong sebentar, sabar sebentar. Ibu tak bekerja dulu. Nanti kalau sudah bekerja, ibu dapat uang untuk makan. Adik-adik, Ibu Martini bekerja serabutan. Dia yaitu bekerja bisa mencari air, kemudian menyetrika, mencuci pakaian, dan dapatnya aja tidak terlalu banyak. Akan tetapi kegigihannya,
semangatnya Ibu Martini untuk menghidupi keluarganya itu dengan sungguh-sungguh tulus, ikhlas untuk menghidupi kelima anaknya tadi. Suatu ketika, secara tidak disengaja atau tidak disadari oleh Ibu Martini, ada seorang mbak atau pemudi yang bernama Vera. Mbak Vera itu tadi setiap hari selalu mengikuti kegiatan gerak-gerik Bu Martini. Suatu ketika Mbak Vera tadi mengikuti dan melihat Ibu Martini beserta anak-anaknya. Pada waktu Mbak Vera datang ke rumahnya Ibu Martini, betapa sedihnya hati Mbak Vera. Karena apa? Anak-anaknya semua menangis. Ibu, lapar. Bu, luwe bu, aku minta makan. Lapar bu. Gitu. Adik-adik, sedih sekali Mbak Vera. Lalu di kemudian hari, Mbak Vera datang ke rumahnya Ibu Martini dengan membawa 5 ikat atau 5 bungkus makanan nasi. Tok tok tok. Bu Martini. Oh iya, ini saya Mbak Vera. Saya membawakan 5 bungkus makanan untuk ibu dan anak-anak ibu. Oh iya, terima kasih Mbak, terima kasih. Wah, begitu Ibu Martini mendapatkan makanan atau mendapatkan 5 bungkus nasi tadi, kemudian dia berikan kepada anak-anak itu. Tetapi alangkah terkejutnya anak-anak. Kakak Vera tadi. Mbak Vera tadi terkejut. 5 bungkus makanan nasi tadi tidak diberikan kepada anaknya semuanya. Akan tetapi Ibu Martini keluar sambil membawa 2 bungkus makanan tadi. Kemudian dia keluar. Ibu Martini memberikan kepada tetangganya yang masih juga kekurangan. Adik-adik. Kemudian Ibu Martini kembali ke rumah. Pada waktu itu Mbak Vera bertanya, Bu, Ibu, mengapa 5 bungkus nasi tadi tidak kau berikan kepada anak-anak dan Bu Martini makan sendiri? Kenapa Ibu Martini malah memberikan kepada tetangganya? Ibu Martini mengatakan, iya Mbak, karena tetangga saya juga membutuhkan makanan itu. Dia juga kelaparan. Dia juga membutuhkan karena dia kekurangan. Begitu mendengarkan cerita dari Ibu Martini, Mbak Vera langsung terkejut. Begitu. Alangkah besar kasih Ibu Martini tadi. Alangkah luar biasanya Ibu Martini. Gimana harusnya bantuan itu harus dimakan keluarganya saja, tidak cukup. Akan tetapi Bu Martini masih memikirkan orang lain. Ibu, berarti Ibu Martini itu luar biasa. Berkatnya melimpah untuk Ibu Martini. Tetapi Mbak Vera mengatakan seperti ini, Ibu, aku akan belajar dari Ibu
untuk mengasihi orang lain, memberi orang lain, tidak harus tidak harus banyak harta. Tidak harus punya uang yang banyak. Contohnya Bu Marti tadi. Dia tidak mempunyai apa-apa. Cuma nasi aja harusnya untuk Bu Marti bisa keluarga. Tetapi dia memberikan pada orang lain. Itulah contoh. Itulah arti sebuah murah hati yang telah dipraktekkan oleh Ibu Martini. Luar biasa. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari situ ya toh, Ibu Martini sudah mengajarkan kepada kita supaya kita itu tidak pelit. Ya, kita itu juga harus belajar dari Bu Martini tadi. Kalau mempunyai berkat harus juga mengingat, melihat saudara-saudara kita. Juga kita harus kasih. Jangan, biasanya kalau kita mendapat berkat, baik itu berupa uang maupun barang, wah, yang penting aku kecukupan dulu. Yang penting aku dulu, orang lain. Wah. Ini. Untuk itu, adik-adik, ini tadi cerita yang menggugah kita, melatih kita supaya saling mengasihi. Tidak pelit ya, sesama saudara-saudara kita. Jadi, siapakah yang hari ini, mulai hari ini, pagi ini akan mencontoh Ibu Martini, yaitu mengasihi dengan sepenuh hati, tidak pandang bulu, ya, walaupun kita kekurangan. Ya, tidak usah nunggu lama-lama. Kita harus ambil itu. Contoh tadi, ya, dengan cara bagaimana? Yaitu kalau kita di sekolah, ya toh, kalau temannya itu kita jajan, temannya tidak jajan, ya toh, karena tidak punya uang, kita jajaki. Nah, kasih. Begitu malah tidak, aku dulu bisa makan sosis, kamu tidak bisa. Jangan. Itu di sekolahan. Ya toh. Di tetangga juga begitu. Kalau bermain dengan teman-teman, kita juga mengasihi. Ya, jangan curang, jangan pelit. Nah, itu. Ya, ingat adik-adik. Pada waktu kita melakukan seperti itu, ya, jangan cuma di bibir saja. Ya toh, jangan cuma di bibir saja. Akan tetapi kita laksanakan. Tidak cuma di suara saja, tetapi kita wujudkan. Kasih. Ya, kasih yang tanpa pamrih. Yang tidak pandang. Nah, kita terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali anak-anakmu menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih. Kalau Engkau telah berkati kami, Engkau telah mengajarkan kepada kami supaya kami mempunyai kasih, memberi hati yang murah hati tanpa pamrih. Ya, kiranya Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami serahkan hidup ini ke tangan kuasa-Mu. Walaupun kami susah, walaupun kami kekurangan karena COVID-19 ini. Banyak sekali saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami pun juga membutuhkan. Akan tetapi Engkau telah mengajarkan kepada kami supaya saling mengasihi.
dan dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga mau pulang, kira Tuhan tuntun dari tempat ini sampai ke rumah dan keadaan selamat. Kami serahkan hidup ini ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita pujikan, kasih-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan ya. Saatnya kita akan berdoa penutup. Ya, yuk Bu Sri hantarkan. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Wisma Penembah. Tuhan, tolonglah mereka Tuhan, mereka yang anak-anak-Mu masih kecil. Kami mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Kami juga berdoa buat kedua orang tua yang mengasuh. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati kesabaran di dalam merawat dan mendidiknya. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu sekolah minggu di tempat ini pada Engkau. Jauhkan Tuhan kami, anak-anak-Mu, dari segala ajam penyakit Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati juga orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan beri berkat yang melimpah di dalam kehidupannya. Oh Tuhan, di dalam kami beribadah pada pagi hari ini, jikalau kami terselip dosa, Tuhan ampunilah kami. Kiranya Tuhan, kami serahkan sekali lagi sekolah minggu kami ini kepada Engkau. Kami punya Engkau Tuhan yang menjadi keharapan kami. Kami punya Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami punya Engkau yang menjadi pengharapan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita belajar, baik kita di rumah, adik-adik sedang bermain, dimanapun adik-adik berada, kita boleh menjadi
saksi Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.